Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanni Messi dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada perusahaan, kantor, atau instansi tertentu yang dibuat oleh pelamar pekerja. Berdasarkan jenisnya, surat lamaran pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup. Dalam hal ini, riwayat hidup masuk ke dalam isi surat lamaran pekerjaan. Penggabungan antara surat lamaran pekerjaan dan riwayat hidup disebut sebagai model gabungan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dalam hal ini, riwayat hidup masuk ke dalam lampiran. Pemisahan surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup disebut dengan model terpisah. Berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah sebagai bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Di sini, pelamar menulis langsung identitas dan lampiran-lampiran yang berupa ijazah yang telah dilegalisir, fotokopi KTP, pas foto, dan riwayat hidup. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Jika ingin informasi lebih lanjut tentang calon pegawai, maka bagian penerima pegawai akan menghubungi pelamar pekerjaan untuk melakukan interview. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Dalam hal ini, jenjang pendidikan dan juga pengalaman bekerja merupakan faktor utama penerimaan pekerja baru. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat lamaran pekerjaan. Contohnya, Martapura, 19 November 2019. Yang kelima, lampiran surat. Contohnya, 2 lembar. Yang ketiga, nama dan alamat tujuan surat. Contohnya, yang terhormat HRD, PT Maju Terus Pantang Mundur, Jalan Sam Ratulangi nomor 99, Martapura. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada saat menulis nama dan alamat tujuan surat adalah: yang pertama, nama dan alamat penerima ditulis di bagian kiri. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, tidak perlu menulis kepada pada kertas surat. Yang keempat, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, seperti bapak atau ibu. Yang kelima, penulisan kata jalan tidak boleh disingkat. Yang keenam, tidak menggunakan titik pada setiap akhir barisnya. Kemudian salam pembuka yang berfungsi untuk mengawali surat, contohnya dengan hormat. Kemudian pembuka surat. Dalam hal ini, kalimat pembuka surat digunakan sebagai pengantar untuk menyampaikan isi surat. Contohnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian isi surat. Yang pertama ada identitas. Contoh, nama Abdul Qodir, sarjana ekonomi. Tempat tanggal lahir, Ambon, 8 Agustus 1999. Alamat, Jalan Sumbangasi. Nomor telepon atau HP sama dengan 08 12 3456 7891. Pendidikan S1 Manajemen. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan berisi alasan pengirim menulis surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur penunjang dilampirkan. Contohnya, sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan. Yang pertama, daftar riwayat hidup. Yang kedua, fotokopi ijazah. Yang ketiga, fotokopi sertifikat. Yang keempat, fotokopi KTP. Yang kelima, fotokopi transkrip nilai. Yang terakhir, pas foto terbaru. Kemudian, penutup surat. Berisi harapan dan ucapan terima kasih. Contohnya, demikian surat ini saya tulis. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Yang terakhir, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Bagian ini terletak pada bagian bawah pojok kanan surat. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan.
Surat lamaran yang baik dan benar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai bentuk yang menarik. Yang kedua, mempunyai bahasa yang baik. Yang ketiga, menggambarkan kemampuan penulis. Yang keempat, tepat pada sasaran. Yang terakhir, penulisan sesuai dengan EYD. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Dalam hal ini, ada dua faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan harus sesuai aturan. Aturan ini berkaitan dengan titik, struktur, dan tampilan surat. Yang kedua, harus mempunyai inner beauty. Hal ini berkaitan dengan cara penulisan, pilihan kata, dan maksud yang ingin disampaikan. Selain faktor tersebut, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di kertas bergaris ukuran folio. Tulisan harus rapi, bersih, dan tidak ada coretan. Yang kedua, pelamar harus menyebutkan dirinya dengan kata saya, bukan kami. Dan juga harus menyebut pimpinan kantor, instansi tertentu atau perusahaan dengan sebutan bapak atau ibu jika sudah ada atau jika sudah jelas pemimpinnya. Apabila belum jelas, kita dapat menggunakan jabatannya saja. Cara pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Karena surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi, maka kita harus menggunakan bahasa yang formal dan baik. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Jika kita menulis surat lamaran pekerjaan yang bertele-tele, maka perusahaan tidak akan menyukai surat lamaran tersebut. Sebuah perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Yang ketiga, tulis secara manual menggunakan tangan. Sebuah perusahaan lebih menyukai surat lamaran pekerjaan yang ditulis dengan menggunakan tangan, karena sebuah perusahaan dapat menilai pribadi seseorang melalui tulisan tangan. 4. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran pekerjaan. Bila kita salah menulis, sebaiknya kita menulis ulang di kertas yang baru. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi Anda, dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Yang terakhir, lampirkan sertifikat pendukung. Hal ini bisa menambah nilai dari diri Anda. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi menulis surat lamaran pekerjaan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.